Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. Sejumlah yang berbahagia, terlebih dahulu khatib berpesan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedang jemaah sekalian, wahyu pertama yang turun kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Apa yang harus kita baca? Di sana tidak ada maf'ul bihnya. Segala harus kita baca. Ayat Allah, ada ayat kauniyah Al-Quran, ada ayat kauniyah. Segala apa yang nampak di permukaan bumi ini harus kita baca. Kita ambil ibrah, pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik. Termasuk huruf Iqra itu sendiri. Hingga ada ulama yang memberikan penjelasan bahwa Iqra adalah kumpulan daripada huruf-huruf yang mengandung makna. Alif, Qaf, Ra, Hamzah. Mari kita baca huruf alif. Kalau kita perhatikan alif ini berdiri tegak lurus. Apa maknanya? Kita harus bisa meniru macam alif ini. Lurus. Apa maknanya? Harus bisa berbuat lurus, ikhlas karena Allah. Bahwa amal adalah jasad, ikhlas, niat yang baik adalah ruhnya. Bayangkan amal tanpa niat yang baik bagaikan jasad tanpa ruh. Maka seringkali dalam kitab-kitab tasawuf bab-bab awal selalu dimulai dengan ikhlas, pembahasan tentang ikhlas. Kitab-kitab hadis seringkali di bab-bab awal membahas tentang niat. Bagaimana agar niat keikhlasan kita menjadi penopang bagi seluruh amalan kita. Sedang cuma sekalian yang Allah muliakan. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah ahli Quran. Yang kedua, orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati di medan jihad. Mereka protes, ya Allah, saya ini ahli Quran, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kau bohong. Kau hanya ingin disebut sebagai qari, sebagai orang yang paham Quran, suara indah, bagus, tapi hatimu kosong, tidak ada niat karena aku. Di dunia kau sudah dapatkan
apa-apa. Begitupun orang kaya dermawan. Betapa amalan orang kaya dermawan ini bagus sekali, banyak orang yang tertolong. Tapi rupa-rupanya dia beramal, berbuat baik, menolong yang miskin, menyantuni yatim piatu, tak ada niat karena Allah. Kau pun bohong. Kau sudah dapatkan titel dermawan waktu di dunia, namamu disebut-sebut orang, disanjung-sanjung orang, disebut sebagai orang baik. Hatimu kosong, tidak ada niat karena aku. Kau sudah dapatkan itu semua di dunia, di akhirat kau tak dapat apa-apa. Begitupun orang yang mati di medan jihad, kita sebut orang mati syahid. Ya Allah, saya bela agamamu, mati di medan jihad berlumuran darah. Kau pun bohong. Kau sudah disebut sebagai pahlawan waktu di dunia, namamu ditulis dengan tinta emas waktu di dunia, tapi hatimu kosong, tidak ada niat karena aku. Kau sudah dapatkan itu semua di dunia, di akhirat kau tidak mendapatkan apa-apa. Betapa ruginya manusia yang beramal tanpa keikhlasan. Kita teruslah beramal, jangan sampai beramal kita nunggu ikhlas, sambil terus kita tuntun hati kita agar benar-benar bisa ikhlas. Sedang cuma sekalian yang Allah muliakan, tentang ikhlas ini kita bisa ambil satu pelajaran dari seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Ini adalah panglima perang yang tak pernah terkalahkan, baik ketika dulu dia masih kafir ataupun ketika dia sudah masuk Islam. Ketika baginda Rasul masih ada, panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Baginda Rasul wafat, kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, kepemimpinan dipegang oleh Umar. Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya, diganti oleh seorang sahabat yang masih sangat junior secara usia, yakni Abu Ubaidah. Inilah panglima, seorang pejabat yang dicopot dari jabatannya tanpa pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Sedang mercusuar, namanya sedang bersinar. Pokoknya kalau perang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang, pasti menang. Namanya bahkan lebih terkenal daripada nama Umar. Para sahabatnya pun ikut komentar, ya Khalid, kau tidak sakit hati oleh Umar, kau tidak melakukan kesalahan apapun, kau dicopot dari jabatan, kau tidak sakit hati. Wahai sahabatku, Umar ini pemimpin kita. Dia lebih tahu kemana arah perjuangan ini akan dibawa. Dan luar biasa, Khalid bin Walid pun tetap ikut di belakang. Bayangkan kalau ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, merasa tidak dihargai, merasa kinerjanya barangkali tidak dihargai, barangkali dia akan buat barisan sakit hati. Na'udzubillah. Sedang cuma sekali Allah muliakan. Huruf alif mengajarkan kepada kita berbuat lurus karena Allah saja. Bahkan ada seorang ulama memberikan penegasan, seorang manusia yang masih terkecoh dengan pujian orang dan caci maki orang, itu hamba Allah yang masih amatiran, belum hamba Allah yang profesional. Kalau kita mengaku hamba Allah yang sudah profesional, dipuji tidak terbang, dicaci pun tidak tumbang. Kenapa? Yang diharapkan ridho Allah saja. Ini huruf alif. Lalu yang kedua, qaf. Kita perhatikan huruf qaf ini, titiknya dua. Apa maknanya? Kita tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan ini selama masih berpegang teguh kepada dua hal, Quran dan Sunnah. Setelah kita berbuat lurus karena Allah, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Lalu yang ketiga namanya huruf Ra. Apa makna Ra ini? Rahmatan lil alamin. Bagaimana agar hidup kita bisa menjadi rahmat, bisa memberi manfaat bagi orang lain. Bahkan ini menempati hadis pertama dalam kitab Nasuhul Iman, khoslatan, dua perkara. La saya afdalu minhuma,
perkara ini. Apa sih? Dua perkara yang paling afdal, paling utama, melebihi segala perkara. Al-imanu billah. Pertama, beriman kepada Allah. Lalu yang kedua, wan-naf'u lil muslimin. Setelah beriman, hidupnya bisa memberi manfaat bagi orang lain. Tak mampu secara harta, tenaga. Tak mampu secara tenaga, doa. Apapun yang kita mampu untuk memberi manfaat bagi orang lain, kita lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Manusia terbagi 5. Ada manusia wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pertama, manusia wajib. Manusia yang wajib adanya, keberadaannya bermanfaat, ketidakberadaannya dicari orang. Barangkali dia adalah orang yang pertama kali pintu rumahnya diketuk oleh tetangganya ketika tetangganya membutuhkan. Manusia yang wajib adanya. Yang kedua, manusia sunnah. Memang bermanfaat, tapi ada maunya, kurang tulus, kurang ikhlas, mudah menepuk jasa. Itu kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ditolong saya, kalau bukan jasa saya, kalau bukan karena link dari saya, dia tidak bisa apa-apa. Manusia sunnah bermanfaat, tapi kurang tulus ikhlas. Yang ketiga, manusia mubah. Manusia mubah ini antara ada dan tiada. Mau ada, mau tidak, tak ada pengaruhnya. Yang keempat, manusia makruh. Lebih baik tak ada. Yang bahaya kalau menjadi manusia tipe kelima, manusia yang haram. Keberadaan yang membuat onar, ketidakberadaannya justru disyukuri orang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia tipe pertama, manusia yang wajib adanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah huruf ra, menjadi rahmah bagi lingkungan, rahmatan lil alamin. Lalu yang keempat, hamzah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah berbuat lurus karena Allah, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, bagaimana dalam hidup ini kita bisa memberi manfaat, menjadi rahmah bagi lingkungan. Ingat, kita semua akan wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa banyak orang berfikir bagaimana agar hidupnya enak, tapi jarang sekali orang berfikir bagaimana agar matinya enak. Banyak orang bekerja keras bagaimana agar enak hidup di atas tanah, tapi jarang sekali orang berfikir bagaimana agar enak hidup di bawah tanah, di alam kubur. Kita berharap mudah-mudahan ujung daripada kehidupan kita semua berakhir dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasra 'abdahu wa 'azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin